Oh ya, saya lupa menceritakan bahwa sebenarnya ke kedokteran itu sudah cita-cita saya dari dulu. Dari kecil sudah ditanamkan dalam pikiran saya bahwa kau harus jadi dokter, dan artinya tidak berlawanan dengan, saya bukan didikte di sini ya, tapi Oke. artinya sejalan dengan apa yang harusnya saya lakukan. Bentar. Mencita-citakan sebagai dokter, lulus FK Unhas, tidak diambil. Ya kan. Cerdas. Ya, ada Muhammad Rida. Baik, terima Kita kasih. basa-basi dulu nih. Apa kabar? Alhamdulillah, masih seperti biasanya karena kondisi COVID-19 ini, work from home, tetap produktif. Oke, cukup basa-basinya. Nah, saya mau membahas tentang ini. Sekarang anak-anak SMA itu baru lulus dan baru saja pengumuman SNMPTN. Oh iya. Ada yang lulus dan ada yang tidak tentunya. Nah, saya mengundang Rida di sini karena saya mau tahu bagaimana ceritanya pada saat lulus FK Unhas tapi tidak diambil, terus bagaimana persiapannya dan seterusnya. Rida kan ini double kill ya ceritanya. Lulus FK Unhas, terus kemudian memilih STAN akhirnya ya. Bisa dibilang dua perguruan tinggi yang apa ya, pilihan sejuta umat ya. Banyak orang yang berminat gitu. Oh iya. Nah, saya mau berangkat dari ada suatu pandangan dari seorang YouTuber kemarin saya nonton. Dia bilang begini, saya heran dengan Indonesia. Ketika saya adalah tukang sampah, maka anak saya akan menjadi tukang sampah juga. Dan ketika saya adalah seorang jenderal, kok anak saya juga jadi seorang jenderal. Sebuah stereotip yang ada di masyarakat sekarang, bahwa kesannya ketika kita ingin lulus di suatu bidang, kayaknya kita butuh orang-orang di dalam gitu, yang bisa membawa kita ke sana. Nah, itu yang mau saya klarifikasi dulu, apakah itu benar? Kalau saya yang cerita, berarti saya mengambil pandangan dari diri saya. Berarti kalau saya cerita tentang itu, menurut saya itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena saya sendiri, saya terlahir dari seorang ibu saya adalah seorang guru, dan ayah saya seorang wira swasta. Artinya sangat tidak ada kaitannya dengan yang saya lulusi, dengan apakah itu kedokteran, kemudian STAN. Artinya jauh. Pun kalau sama, memang sama-sama PNS, tapi ranahnya beda kan. Ya. Jadi ya itu poin pertama adalah bahwa tidak ada lagi yang namanya nepotisme. Jadi saya mau tekankan di awal bahwa jangan sampai teman-teman berpikir bahwa lulus ke kedokteran itu butuh orang dalam, lulus ke STAN itu butuh orang dalam. Tidak ya. Jadi itu yang ditekankan. Jadi murni persiapan ya. Ya, betul. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan? Atau mungkin kalau Rida lihat orang siswa-siswa hari ini, apa cara pandang apa yang salah dari mereka sehingga tidak bisa seperti Rida? Jadi begini, pertama yang saya ingin katakan kepada adik-adik sekalian adalah, kalau Anda melihat seseorang dan menganggap orang itu hebat, jangan lihat dirinya sekarang, tapi lihat apa yang membentuk dia, lihat proses apa yang Dia jalani dia gitu. lalui, dia jalani. Karena ternyata banyak orang, bahkan saya sempat seperti itu. Saya melihat orang hebat, wah, bagaimana cara saya seperti itu ya? Bagaimana cara saya? Setelah saya mempelajari, kemudian melihat masa-masa sulitnya, ternyata ada proses di situ. Ada sesuatu yang dilewati sehingga dia menjadi seperti itu. Dan itu tidak mudah. Nah, jadi kembali lagi yang tadi, kenapa saya bisa seperti itu? Yang pertama yang kita perlu bangun adalah mentality. Apa itu mentality? Mentality bagi saya adalah sebuah pondasi. Pondasi dari setiap sesuatu. Kenapa? Apa itu mentality? Sama halnya dengan kepercayaan diri istilahnya. Ada orang yang baru lihat, wah, saya nggak bisa masuk di sini. Saya nggak bisa, terlalu banyak saya. Ada mental block gitu ya? Istilahnya mental block. Jadi dia membuat kurungan terhadap pikirannya sendiri. Akhirnya dia tidak mampu untuk mengejar ke sana. Akhirnya terstuck. Jadi tidak ada jalannya untuk ke sana. Tidak bisa mengembangkan kompetensi terbaiknya. Karena dia yang menghentikan sendiri. Jadi ada istilahnya, kita itu sebenarnya semua sama. Yang membedakan kita itu hanyalah bagaimana kita memiliki kemauan, kemudian usaha, dan pola pikirnya kita. Kalau tidak melalui nepotisme, terus
hanya dari usaha, jangan-jangan itu berangkat dari bakat saja gitu. Jadi orang berpikiran bahwa ya dia memang, kamu memang berbakat, jadi makanya lulus, dan saya tidak berbakat, makanya saya kayaknya tidak bisa lulus. Nah, kira-kira bagaimana dengan pola pikir seperti itu? Nah, terkait dengan itu artinya ada yang memang pandangan itu sulit untuk kita hindari karena Terkait ternyata masalah bakat itu. terkait bakat. Ada orang bilang, wah dia memang sudah berbakat. Nah, menurut saya semua orang posisinya sama, semua orang punya otak, semua orang punya akal. Cuman yang membedakan adalah bagaimana mengolah. Jadi ternyata kemampuan otak kita itu kalau itulah luar biasanya otak. Sebenarnya seperti software yang bisa kita upgrade, tergantung kita mau upgrade bagaimana. Saya kemarin sempat mendengar ada namanya talent is overrated. Itu membahas soal seseorang itu ketika ingin menjadi master dari sesuatu, dia memerlukan 10.000 jam untuk terlibat di sana sehingga bisa menjadi master di situ. Artinya di sini yang saya mau bilang adalah tidak ada hal yang instan. Artinya kalau posisi semua orang sama, yang membedakan adalah ada orang yang memandang bahwa dia memang sudah pintar, padahal orang ini mungkin boleh jadi telah melalui proses. Saya mau bilang begini, terkait masalah proses itu, saya sering berpikir begini, orang kebanyakan itu berproses tapi tidak berprogres. Ya. Jadi kesannya bahwa saya datang belajar tiap hari, terus saya berdoa, pokoknya dia sudah merasa melakukan segala sesuatu. Itu proses. Ya, itu proses. Tapi dia tidak berprogres. Dia stuck di kemampuannya itu saja dan sebagainya. Tidak ada progres, tidak ada peningkatan. Karena saya sempat tanyakan ke salah seorang siswa juga, saya bilang begini, kau try out, sudah berapa kali try out? Nilaimu segitu saja. Terus dia bilang begini, kakak itu enggak ngerti proses. Terus saya bilang, saya ngerti proses, tapi apakah kau ngerti progres? Progres dan proses. Kita berproses tapi butuh progres di situ kan, betul, butuh peningkatan di situ. Karena jangan sampai orang bilang, ya udah, karena kan sesuatu butuh proses, saya berproses, tapi dia prosesnya begitu-begitu saja. Sekedar melaksanakan, sekedar menjalani. Nah, itu juga yang salah. Terus coba diceritakan dulu deh bagaimana kisahnya sampai bisa, atau saya mau bertanya begini, apa titik terendah dari level akademikmu? Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita membahas soal mentality. Saya teringat kembali ketika saya kelas 3 SMP. Itu saya merasa bahwa di situ titik terendah saya. Kenapa? Karena pada saat itu apa? Pada saat itu sebenarnya di lingkungan saya, di sekolah saya waktu SMP, itu oke lah, saya di situ juara, saya di situ peringkat satu umum lah. Tapi ketika keluar dari sekolah itu, bersaing dengan sekolah lain, SMP lain, saya tidak ada apa-apanya waktu itu. Saya langsung merasa, wah, ternyata saya tidak ada apa-apanya di sini. Oke. Saya sangat ingat waktu itu, karena waktu itu ada kompetisi, kan kelas 3 SMP itu saya ingat ada kompetisi untuk bisa masuk di sekolah unggulan. Kemudian saya bahkan penyisihan pun tidak lolos. Saya bahkan berada di peringkat berapa terbawah ya. Mas saya sakit hati, sangat sakit hati waktu itu. Allah, kok saya seperti ini? Saya merasa bahwa saya tidak ada apa-apanya. Oke, jadi berangkat dari nol juga berarti ya, bisa dibilang berangkat dari nol, walaupun pada level SMP kau yang mendominasi. Ya, itulah pada saat itu. Kemudian apa yang membangun saya waktu itu, saya sadar bahwa ketika saya hanya begini, berarti saya selesai. Padahal, saya lupa menceritakan bahwa sebenarnya kedokteran itu sudah cita-cita saya dari dulu. Dari kecil sudah ditanamkan dalam pikiran saya bahwa kau harus jadi dokter, dan artinya tidak berlawanan dengan, saya bukan didikte di sini ya, tapi artinya sejalan dengan apa yang harusnya saya lakukan. Bentar, mencita-citakan sebagai dokter, lulus FK Unhas, tidak diambil. Ya kan, cerdas. Cerdas. Pilihan. Oh, pilihan. Hidup itu penuh pilihan.
Oke, jadi waktu itu saya teringat kembali kalau saya seperti ini akhirnya saya pasti akan berhenti. Tapi ketika saya membangun kembali, saya masih punya peluang. Ya. Akhirnya pada saat itu setelah saya tidak lolos waktu itu, masih ada lagi satu kesempatan untuk sekolah unggulan yang lain di tempat saya. Membuka waktu itu saya belajar keras. Walaupun pada akhirnya yang saya butuhkan adalah saya bisa lolos masuk. Ya. Saya rasa saya sudah belajar keras waktu itu, dan akhirnya hasilnya pun membuahkan bahwa saya bisa masuk, walaupun waktu itu saya berada di peringkat terbawah untuk yang diambil masuk. Jadi sekitar 6 besar kalau nggak salah. Saya berada di peringkat 6 terbesar di kompetisi itu. Dan 6 besar memang yang lulus. 6 besar yang diambil untuk Bebas masuk tes. tes. Oke. Akhirnya masuk di kelas unggulan. Nah, jadi dari situ saya belajar bahwa memang setiap sesuatu kita harus ada yang kita korbankan. Jadi makanya saya bilang, saya pernah berpikir bahwa dunia ini memang penuh keseimbangan. Kalau kita ingin mengorbankan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu. Jadi saya mengorbankan diri. Saya rasa waktu itu saya mati-matian belajar, tapi ada hasil. Ketika saya mengambil kesenangan, mungkin bermain-main waktu itu, saya mungkin di sini saya akan tersakiti lagi. Jadi artinya ada memang keseimbangan dunia lah istilahnya. Nah, buat Anda mau tidur, mau lulus. Jadi semua butuh pilihan ya. Sama. Kau bisa memilih mata merah atau hasil pengumumannya yang merah. Kau bisa memilih untuk minum susu lalu tarik selimutmu, atau buka buku sampai habis jam tidurmu. Itu semua pilihan. Iya, betul. Dan semua ada konsekuensinya pasti. Saya lanjut. Nah, pada saat itu bahkan di sini kan saya sudah berhasil, artinya saya membangun mental yang saya bangun. Kemudian pada saat saya masuk di SMA, pada saat di situ awal-awal itu saya ternyata mengalami hal itu lagi. Saya merasa bahwa di sini saya biasa-biasa saja. Orang lain ini semua, saya berada di kelas unggulan, artinya orang-orang dalam sini adalah orang-orang yang terpilih. Kemudian belum lagi kompetisi yang saya lewati itu saya di urutan bawah, artinya orang-orang di sini itu orang-orang di atas saya sebenarnya. Bahkan pada minggu-minggu awal itu siswa-siswa itu banyak yang menampilkan begitu. Tahu kan masa-masa baru masuk. Yang mau sekali tahu. Mau terlihat lah. Saya pendiam di situ. Saya hanya mengamati setiap orang yang lewat, kayak, kayaknya wajah orang pintar ini. Melihat orang itu, kayaknya ini yang paling pintar ini. Sampai tiba satu momen di mana satu pelajaran itu saya yang ditunjuk. Saya tidak show off, saya ditunjuk untuk menjawab. Kemudian saya bisa. Kemudian orang melihat saya dan seperti menganggap saya begitu. Akhirnya saya berpikir bahwa ternyata posisi kita di sini sama. Artinya, oke lah, sebelumnya kau memang hebat, tapi kita sama-sama start lagi dari awal. Ya, setuju. Itu juga berlaku di tes ini ya, UTBK dan USM STAN. Karena memang SNMPTN sudah lewat. Nah, sekarang ini kita start lagi nih. Kalian start lagi nih. Yang mau ke UTBK silahkan persiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Yang mau ke USM STAN juga silahkan persiapkan. Yang pasti adalah startnya dari nol lagi semua. Karena kenapa saya bilang dari nol? UTBK tahun ini hanya mengujikan tes potensi skolastik. Kemampuan, bisa dibilang kemampuan akademik orang ya, potensi akademik orang. Dan USM STAN juga mengujikan TPA, TBI, sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya bisa bilang USM dan UTBK tahun ini itu semua yang diuji itu hanya kemampuan potensi akademik semua. Tidak bicara mata pelajaran IPA dan sebagainya, IPS dan sebagainya. Jadi bisa dibilang dosa-dosa kita sebelumnya, kalau yang merasa tidak belajar itu sudah terampuni. Tinggal startnya lagi nih. Apakah kalian mau start benar-benar start atau terus merasa tertinggal? Kemudian saya lanjut cerita saya. Pada akhirnya di awal-awal itu saya mulai percaya diri kembali. Saya berhasil membangun kepercayaan diri saya. Saya bisa, kita sama, kita di sini berkompetisi. Bulan-bulan awal saya mulai mendominasi lah istilahnya.
Kemudian akhirnya saya berhasil meraih peringkat 1 di semester awal. Itulah saya pertahankan sampai akhir. Walaupun dalam proses mempertahankan ini saya tetap istilahnya bukan santai-santai ya, tetap berjuang. Karena kebetulan di sekolah saya hanya ada dari senior itu cuman 1 yang diambil untuk bisa lolos di FK Unhas. Artinya untuk saya bisa mencapai itu, saya harus menjadi yang terbaik. Pada akhirnya kan juga juga menjadi terbaik ya. Maksud saya kau sudah mencita-citakan untuk jadi dokter. Terus melalui proses dan akhirnya proses itu berhasil. Kau lulus di Fakultas Kedokteran. Terus kenapa bisa tersesat ke STAN? Oh iya, saya ingin menceritakan. Jadi ketika saya naik kelas 3 SMA, kita itu sudah realistis untuk mikir kita akan kemana, karena di situ jarak terdekat dengan kita bakal kemana. Ya, ada titik-titik perpotongan di situ di mana kita harus memilih. Jadi memang saya ingin di dokter, tapi itu kan rencana kita tidak selalu sejalan dengan yang kita alami, benar-benar terjadi. Makanya kita tetap harus mempersiapkan pilihan lain. Artinya plan B. Jadi saya mulai kelas 3 itu saya mikir gini, apa ya, saya ingin kemana ya kalau bukan lulus di sini. Akhirnya saya melirik sekolah kedinasan. Waktu itu yang terbenak di pikiran saya ada STIS dan STAN, karena itu yang cukup apa ya istilahnya, eksklusif lah. Enggak eksklusif sih, saya tidak mau membicarakan bahasa eksklusif. Lebih banyak yang minati di situ. Oke. Akhirnya saya masuk STAN karena dilihat dari kemampuan saya dan STIS, dia mungkin memang lebih ini tingkat kesulitan soalnya. Anda mau bilang masuk STAN gampang? Tidak, beda. Artinya saya mau mengatakan bahwa kemampuan saya untuk di STIS itu, ketika saya ingin di STIS mungkin saya perlu lebih lagi karena soal-soalnya saya lihat dia spesifik kan, ya, ada matematika olimpiade bahkan. Nah, ini juga penting buat teman-teman terkait bagaimana menyiapkan plan B. Karena kadang ada siswa yang terlalu ngotot untuk saya mau lulus di FK Unhas misalnya. Cuma kan cobalah untuk pertanyakan, oke, kau mau lulus FK Unhas, tapi pertanyaannya, apakah FK Unhas mau kau? Jadi selalu siapkan plan B-nya. Tidak masalah untuk membuat beberapa pilihan. Toh pada akhirnya ketika semuanya lulus ya, kau akan memilih dari 2 hal yang baik atau 3 hal yang baik, dibanding nanti kau stuck pada satu pilihan dan tidak lulus. Itu akan menjadi suatu hal yang sulit karena sama sekali tidak ada pilihan, dan kau pasti akan membuat pilihan nanti pada saat itu. Betul, sepakat. Saya lanjutkan. Nah, waktu itu ketika saya sudah memilih STAN, makanya saya artinya jalan lain yang saya mungkin akan coba adalah STAN selain dari kedokteran tadi kan. Oke. Saya ingat sekali itu yang saya buat di kamar saya, ada kan papan tulis di kamar saya untuk mencatat-catat. Di situ sudah ada tulisan lulus FK Unhas 2016. Itu sudah tercatat waktu saya kelas 2 SMA kalau tidak salah. Kemudian karena kelas 3 ini saya memiliki tujuan ke STAN juga, saya tulis lagi lulus STAN 2016. Saya mendapat inspirasi dari mentor saya dulu. Okay. Dia mengatakan bahwa kalau ada alam bawah sadar otak yang kita di luar nalar kita. Artinya ketika kita terbiasa melihat itu, biasanya alam bawah sadar kita menggerakkan kita ke sana. Entah ke usahanya kita akan lebih ini ekstra lagi. By the way, saya juga menulis itu tahun 2014, 2015, 2016, tapi tidak lulus FK Unhas. Berarti alam bawah sadar saya mungkin tidak sadar-sadar. Nah, akhirnya waktu itu ketika saya sudah ingin ke STAN juga, saya mempelajari semua. Makanya saya ingin tahu apa ini PKN STAN, mulai dari ada berapa program studi di sana, ada berapa saingan saya nantinya, apa yang saya ingin lalui, tes apa saja yang harus saya persiapkan gitu. Nah, makanya sekarang saya cukup ini juga ke orang-orang yang informasi itu sudah bertebaran, saya bilang. Misalnya hal yang kayak sepele gitu yang dia tanyakan.
Kak, hal yang paling saya cukup ini masih teringat adalah ketika bertanya, Kak, bagaimana caranya lulus? Saya agak bingung menjawabnya. Bagaimana caranya lulus? Dan apalagi banyak lah pertanyaan. Ya, memang banyak sekali tuh. Saya juga sering dapat pertanyaan-pertanyaan kayak, Kak, bulan berapa tesnya? Kak, Nah, iya. Hal seperti itu maksudku. Ketika Anda ingin terhadap sesuatu itu hal yang sederhana. Maksudku hal yang sederhana saja Anda tidak mau tahu lah istilahnya. Padahal informasi-informasi ini disinilah awal mula usaha kita dilihat. bahkan saya bisa bilang progres dari usaha, progres dari persiapanmu itu dilihat dari pengetahuan-pengetahuan itu. Iya betul. Kalau kalian masih bertanya, Kak, kapan tesnya, Kak, berapa, dan sebagainya, yang ecek-ecek itu, saya bisa bilang bahwa Anda belum persiapkan sesuatu sebenarnya. Karena hal itu pun hal yang sederhana, artinya kan informasi itu sebenarnya usaha kita akan berangkat dari situ. Melihat berapa saingan, kapan, kemudian apa yang akan tesnya nanti. Informasi-informasi itu akan berguna. Nah, setelah lulus, apa yang membuat kau lebih memilih STAN? Tadi kan berangkat dari cita-cita bahwa mau jadi dokter, dan sepengetahuan saya kalau mau jadi dokter itu tidak masuk STAN, maksudnya KFK. Gimana? Hidup itu adalah pilihan. Bahkan mungkin kedua ini adalah pilihan kecil dari segala-gala pilihan. Maksudku boleh jadi mungkin saya dulunya misal diberikan ini untuk memilih yang lain. Bisa jadi kau pilih yang lain. Dan lebih bodoh lagi berarti. Kenapa saya lebih memilih PKN STAN? Saya sempat sebenarnya mikir pada saat, jadi selisih, saya ingat sekali tuh selisih pengumuman SNMPTN dengan PKN STAN tesnya itu kayaknya 1 minggu deh kalau nggak salah. Jadi seminggu terakhir akhirnya pengumuman SNMPTN saya dinyatakan lulus. Itu siang-siang keluar pengumumannya. Dan saya berpikir, wah, saya sudah dapat apa yang saya inginkan. Ini cita-cita saya dari kecil. Artinya ada jalannya ke sana. Akhirnya saya mikir bahwa ya udah saya mau berhenti. Persiapan STAN. Tapi karena waktu itu saya berpikir bahwa tidak ada salahnya. Orang tua saya juga mengatakan karena kita sudah kau sudah berjuang juga. Artinya kau ada yang kau siapkan dari awal, istilahnya dari awal saya naik kelas 3 kan saya sudah siapkan. Supaya perjuangan saya itu tidak sia-sia, saya tetap harus lanjutkan. Selesaikan. Karena saya waktu itu di Makassar juga. Itu hal yang menarik menurut saya, bagaimana kita bisa memotong jembatan yang sudah kita lalui. Jadi tidak ada lagi istilah mundur, kembali ke belakang dan sebagainya. Pokoknya kalau kalian sudah memilih suatu jalan, jangan lagi ada istilah mundur, balik kanan. Pokoknya jalan aja, tanggung jawab atas pilihanmu dan selesaikan. Nah, sepakat. Jadi waktu itu, yaudah saya lanjutkan dengan konsekuensi. Memang pemikiran itu otomatis terpengaruh kan. Saya sudah lulus, artinya semangat belajar saya mungkin lebih ada pegangan kan. Tapi tetap saya belajar lah istilahnya. Akhirnya kemudian saya lulus, saya ikut tes. Dan saya lulus tahap 1, itu saya bertanya-tanya, kalau saya bagaimana ya? Apakah saya akan tetap melanjutkan? Sempat saya, ya udah tetap lanjutkan karena saya sudah sampai di sini. Akhirnya saya lulus sampai tahap akhir, dan disitulah mulai kebingungan saya muncul. Nah, saya mulai bertanya-tanya ke sana kemari, apa tujuan saya dan kenapa saya harus memilih ini? Apa positif dan negatifnya? Kemudian pada akhirnya saya berpikir, kalau saya terus begini, saya hanya akan terjebak di kebingungan. Semakin kalian mencari positif negatifnya, semakin kita sampai pada kebingungan. Semakin merasa bahwa ketika saya memilih ini, saya meninggalkan hal yang ini. Kerugiannya yang selalu terasa, bukan kelebihannya. Betul. Karena manusia itu memang tidak mau rugi, terlalu cepat mengakui sesuatu dan padahal belum dapat sudah merasa kehilangan. Ya kan, itu yang sudah belum dapat tapi sudah merasa kehilangan karena cepat mengakui. Kemudian akhirnya saya melalui banyak
Kemudian orang tua saya yang menentukan sebenarnya. Tapi tetap mengatakan semua tergantung kau yang akan menjalani. Kami hanya akan mensupport apapun yang kau pilih. Akhirnya karena saya pikir juga saya dari keluarga yang sederhana. Kalau saya di kedokteran mungkin 6 tahun, sekarang baru 4 tahun kan, mungkin saya belum selesai dari sana. Sudah sarjana kedokteran. Nah mungkin boleh jadi kalau sudah lulus. Kalau masih hidup. Tapi kayaknya ditunda deh. Oh. Sudah online. Jadi saya memutuskan untuk memilih STAN dengan konsekuensi tidak ada penyesalan. Jadi itu saya tetap harus berkomitmen, saya tidak menyesal. Yeah. Ini menjadi pelajaran hidup. Karena tetap kalau ada orang bilang mengatakan kau orang yang bodoh gitu, itulah pilihan. Kita ini berada di hidup yang penuh dengan pilihan. Nah itu ada satu poin di mana dia sebenarnya sudah menyiapkan, mencita-citakan diri untuk menjadi dokter, sudah lulus FK Unhas, tapi tetap menyiapkan plan B, dan ujung-ujungnya yang dia ambil adalah plan B-nya. Jadi ini kayak semacam apa ya? Jangan pernah menganggap bahwa apa yang kau pikirkan hari ini adalah keseluruhan hidupmu gitu, keseluruhan keutuhan pilihanmu. Tidak. Bisa jadi ada hal-hal di depan yang membuat kau harus memilih hal lain, kau harus memutuskan hal lain, kau harus berbicara yang lain, dan seterusnya. Jadi perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang wajar. Makanya kita butuh plan B. Jangan cuma siapkan, saya mau FK Unhas, saya mau FK Unhas. Tidak bisa. Tidak semua hal berjalan sebagaimana keinginanmu, dan bisa jadi juga akan berubah. Iya. Manusia kan artinya 1 detik ke depan kita tidak akan Bisa tahu jadi sebenarnya apa yang akan terjadi. Oke, mungkin terakhir yang ingin disampaikan ke teman-teman yang mendengarkan atau adik-adik yang sudah lulus atau mungkin yang tidak lulus yang sedang persiapan. Jadi saya ingin memberikan ini cerita di close talk Oke. bahwa semua manusia itu memiliki kemampuan yang sama. Yang membedakan itu hanya pola pikirnya dan apakah kita pengen ke sana dan bagaimana cara kita ke sana. Jadi misal saya ingin cerita soal bagaimana menjadi seorang pelukis. Jadi katanya untuk menjadi seorang pelukis itu diperlukan poin, ini ilustrasi ya, memerlukan poin 200 poin. Sementara ketika ada 2 anak yang bersaing, ini baru awal sekali, ceritanya dia baru TK lah. Yeah. Dalam ilustrasi ini. Satu anak dia mendapatkan poin 8. Anak satu ini mendapatkan poin 4. Oke. Yang mendapatkan poin 8 ini, dia akan terus mendapat pujian dan support. Wih, ini dia adalah seorang yang hebat. Dia akan menjadi pelukis yang hebat nantinya. Sementara yang 4 ini merasa bahwa wah, saya sudah tidak memiliki bakat. Akhirnya dia memotong dirinya di sini. Yeah. Menganggap bahwa saya tidak akan memiliki jalan lagi ke sana. Padahal kalau kita mau bilang, ini poin untuk menuju ke 200 itu masih jauh. Ya, sama-sama masih jauh. Masih sama-sama Bisa masih dibilang jauh. masih tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan di sini, kecil sekali. Makanya saya mau katakan adalah jangan terlalu cepat menyerah. Kita masih berada di start posisi yang sama. Pun ketika ketinggalan sedikit, anggap saja ini baru awal. Yeah. Masih panjang perjalanan yang akan kita lalui. Oke, itu tadi mungkin suatu pesan yang cukup mendalam ya, bahwa ternyata kita tidak memandang suatu persiapan itu dari diri kita. Banyak siswa yang tidak begitu. Maksudnya ketika saya mempersiapkan sesuatu, bukan saya melihat seberapa bisa saya, tapi saya melihat sainganku seberapa hebat. Yeah. Nah itu agak lucu karena kesannya bahwa kalau saingan saya hebat berarti saya tidak bisa lulus, kan aneh. Ya betul, saya sepakat dengan itu. Banyak orang yang terlalu fokus dengan orang lain sehingga dirinya dia lupakan. Betul. Oh dia terlalu hebat. Apakah kalau dia hebat berarti kau tidak lulus? Kan tidak juga. Bisa jadi lulus sama-sama kan. Jadi maksud saya siapkan lah. Dan yang paling penting adalah buatlah suatu perubahan gitu. Saya ingat kata-katanya Albert Einstein, dia bilang begini. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama secara berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kita melakukan hal yang sama, persiapan SNMPTN di sekolah begitu-begitu saja, terus
SBMPTN, UTBK, dan USM begitu-begitu saja, tapi kita mau hasil yang berbeda. Kalau kata Einstein itu kegilaan. Jadi kita perlu untuk berbeda. Ada sesuatu hal baru yang harus dilakukan. Tadi sudah disebutkan oleh Rida bahwa yang pertama, pahami bahwa tidak ada yang namanya nepotisme. Itu dulu. Karena itu akan mengganggu mental ya. Terus yang kedua, jangan terlalu melebih-lebihkan bakat. Ya. Seperti yang di closing tadi dibilang bahwa bakat itu terlalu dilebih-lebihkan, seakan-akan bahwa orang yang berbakat itu akan pasti di depan, padahal kan prosesnya masih jauh. Dan itu masih memungkinkan untuk kita menyalip kapan saja. Oke, sekian mungkin Spotalk pada kesempatan ini. Untuk kalian yang tidak suka silahkan dislike, yang suka silahkan di like, dan kalau Anda merasa bahwa ini bermanfaat silahkan di share. Dan jangan lupa subscribe. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.